Saudara-saudari yang terkasih, minggu yang lalu kita telah mendengar tentang kerajaan surga dalam beberapa perumpamaan. Hari ini kita kembali disuguhkan tentang 3 perumpamaan. Perumpamaan pertama dan kedua pada dasarnya mengatakan bahwa mengenal Allah dan hidup sesuai dengan Injil adalah hal yang paling berharga dalam hidup. Melalui Yesus dan Injil, kita dapat mengenal dan memahami apa arti hidup yang sesungguhnya, apa yang paling penting dalam hidup kita. Dalam perumpamaan pertama, saudara-saudari, Yesus mengumpamakan masuk ke dalam kerajaan surga itu seperti orang yang menemukan harta yang terpendam di ladang. Kita perlu mengingat bahwa pada masa itu orang-orang biasa tidak memiliki uang simpanan di bank. Hanya orang kaya yang mampu memiliki sarana untuk menyimpan harta mereka dengan aman. Jika orang biasa memiliki harta berharga, hal yang paling sederhana dan aman adalah menyembunyikan di bawah tanah. Dan bisa jadi karena perang atau bencana tak terduga lainnya, mereka harus meninggalkan suatu tempat secara tiba-tiba dan tidak dapat membawa serta harta mereka. Mereka mungkin tidak dapat kembali atau mungkin meninggal sebelum sempat kembali. Kemudian orang lain menemukan harta tersebut dan menurut hukum Yahudi, orang yang menemukannya dapat menganggap harta tersebut sebagai miliknya. Saudara-saudari, dalam perumpamaan ini orang tersebut menemukan harta yang terpendam, tetapi ladang tempat harta itu tersembunyi bukanlah miliknya. Lalu ia menjual semua hartanya untuk mendapatkan ladang tersebut dan harta yang terpendam di dalamnya. Apa pesan yang ingin disampaikan? Pesan yang ingin disampaikan adalah bahwa ketika seseorang sungguh-sungguh menemukan Yesus dan tujuan hidupnya, semua yang lain menjadi nomor 2. Dalam melayani kerajaan Allah tidak ada yang setengah-setengah, dan di dalam pelayanan itu ada sukacita. Maka memiliki relasi pribadi dengan Yesus dan menjadikan pandangan hidupnya sebagai pandangan hidup kita adalah yang paling indah dan paling berharga di dunia ini. Perumpamaan kedua juga serupa. Seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ketika dia menemukan yang dia inginkan, dia menjual semua yang dia miliki untuk mendapatkannya. Ada sedikit perbedaan di antara kedua perumpamaan ini. Karena pada kisah pertama, orang itu tidak benar-benar mencari harta yang terpendam, yaitu ketika ia sedang melakukan pekerjaannya sehari-hari. Yesus datang kepada kita secara tidak terduga melalui pengalaman sehari-hari. Banyak orang yang telah mengisahkan tentang pertobatan mereka kepada Kristus yang terjadi secara tidak terduga. Ada keharusan seperti yang selalu ditekankan oleh Injil, agar kita siap kapanpun dan dengan cara apapun ketika Yesus datang ke dalam hidup kita. Dalam perumpamaan kedua ini, saudara-saudari, orang itu menemukan mutiara yang sangat berharga. Dia tahu bahwa mutiara itu pasti ada, maka ia mengerahkan segenap tenaganya untuk menemukannya. Saudara-saudari, meskipun kita telah dibaptis sebagai orang Katolik, kita masih perlu terus
mencari makna Injil yang sejati dan mendalam yang mungkin terluput dari kita selama bertahun-tahun. Kita harus selalu memahami lebih banyak, mengasihi lebih banyak, dan melayani lebih banyak. Dalam konteks inilah kita dapat memahami bacaan pertama tentang Raja Salomo. Raja Salomo yang masih muda diminta oleh Allah, "Mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu." Tuhan Yesus menanyakan pertanyaan yang sama kepada kita hari ini. Bagaimana kita akan menjawabnya? Apa yang paling kita inginkan untuk dimiliki atau diinginkan saat ini? Bagi banyak orang, kemungkinan besar yang diminta berkaitan dengan uang atau jaminan hidup. Apa yang Salomo minta? "Berikanlah kepada hambamu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini?" Dengan kata lain, saudara-saudari, Salomo meminta kebijaksanaan dan kemampuan melihat atau membeda-bedakan. Kebijaksanaan lebih dari sekedar mengetahui banyak hal, memiliki gelar universitas yang bergengsi, diberkahi dengan hikmat, itu lebih dari sekedar menjadi orang yang secara moral sangat baik. Kebijaksanaan memberikan pengertian tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Kesadaran akan makna dan tujuan hidup tentang apa yang sungguh-sungguh bermakna. Itulah mutiara yang sangat berharga yang tak ternilai harganya dalam segala hal. Saudara-saudari terkasih, semoga dengan permenungan kita pada hari ini, kita sungguh-sungguh mencari apa yang paling bermakna dalam hidup kita, yaitu berada di hadirat Tuhan. Amin.